Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat, Alladzina hum 'an salatihim sahun. yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, Alladzina hum yura'un. yang berbuat riya Wa yamna'unal ma'un. dengan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kakak dan Ruksal yang telah membacakan dan suci Al-Quran, dan semoga bermanfaat baginya, umumnya bagi kita semua. Acara yang selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamilul Nur Hadi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah, nashkurullaha jami'an ala ni'amihi. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sampai saat ini masih dirasakan, masih ada dalam diri kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukurnya kita atas nikmat-nikmat tersebut, Allah memberkahi nikmat-nikmat itu dengan menambahkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti akan kami tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin nikmat ini ada pada diri kita, ingin nikmat ini lebih banyak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka syaratnya bersyukur.
apalagi nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu nikmat iman. Kita bisa yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, itu sebenarnya adalah nikmat yang paling besar. Karena kita berada dalam fitrah manusia. Kalau kita tidak punya nikmat iman tersebut, pasti hati ini gelisah, tidak karuan, karena kita tidak ada dalam fitrah manusia. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita karena ada keyakinan, yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa merawatnya, memupuknya, senantiasa menjaganya, agar Allah tetapkan keimanan ini dalam hati kita. Bahkan Allah pertebal lagi keimanannya, Allah tambahkan lagi nikmat iman tersebut. Makanya dalam hadis disebutkan ada yang namanya halawatul iman. Ya, apa artinya halawatul iman? Manisnya iman. Halawah itu permen. Permen itu kan manis. Makanya kalau kita ingin mendapatkan, merasakan manisnya iman, kita harus terus bersyukur atas keimanan ini. Caranya yang kita lakukan saat ini. Kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Maka datang ke majelis ilmu. Dan bahkan perintah Allah itu bukan semena-mena agar Allah disembah lebih baik lagi oleh oleh makhluknya. Allah tidak butuh ibadah kita, yang butuh kita sendiri. Makanya wahai manusia, bahasa bebasnya, kalau kalian ingin lebih dekat denganku, ingin merasakan manisnya iman, bersyukur atas iman tersebut. Tuntut ilmu, tingkatkan ibadah, ya, perbanyak sedekah. Itu akan membuat iman kita lebih tebal lagi, lebih merasakan lagi yang namanya manisnya iman. Kemudian kita juga bersyukur tentunya atas nikmat-nikmat yang lainnya yang memang tidak mungkin bisa kita hitung. Ya, Allah sudah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian, pada diri kita, itu tidak mungkin bisa dihitung. La tuhsuha. Tidak mungkin bisa dihitung. Tapi setidaknya kita sadar bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, pemimpin kita, teladan kita, manusia yang paling sempurna khuluqan wa khalqan, sempurna akhlaknya, sempurna rupanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah beliau sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita bisa beriman. Penyebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita cara hidup yang baik, mengajarkan kita cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu disandingkan rasa syukur dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang sudah sewajibnya kita juga bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berbeda caranya. Jika bersyukur kepada Allah meningkatkan ibadah, jika bersyukur atau berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Paling tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin cinta, semakin rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibahas atau diceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu biasanya tersentuh. Ya, saya kalau lagi curhat ya, kalau lagi kangen gitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya mendengarkan ceramahnya Syekh Badr. Itu memang
bagaimana menceritakan tentang syafaatul uzma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya itu terus memperhatikan umatnya dari mulai dibangkitkan setelah kematiannya, setelah semua manusia dimatikan, yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya dibangkitkan, kemudian meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ya, bahkan kita juga harus bersyukur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi di padang mahsyar nanti yang akan diberikan sebuah keutamaan, yaitu keutamaan telaga Kautsar, ya, air seluas lebih mungkin dari danau, ya, danau terluas di dunia ini lebih dari itu, karena setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga Kautsar tersebut dan tidak akan pernah haus selamanya. Itu baru salah satu keutamaan kita sebagai umatnya. Makanya sungguh pelit jika kita tidak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, anak-anak rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatnya juga niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang lumayan membuat malas sebenarnya, ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu. Hujannya hujan, pengennya selimutan gitu ya. Pengennya di rumah, kemudian pakai selimut, ngopi, ya, makan, menghangatkan badan. Tapi ada panggilan untuk menuntut ilmu. Nah, disinilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang kalian cintai, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan, mempentingkan hawa nafsu kita. Selalu diingat tentang surah Ad-Duha, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Insyaallah semuanya di sini akan diberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis keutamaan tentang menuntut ilmu. Di antaranya adalah man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, ya, mengambil salah satu jalan saja untuk menuntut ilmu, itu akan dipermudah jalannya menuju surga. Belum lagi hadis orang yang menuntut ilmu selama dia ada di majelis ilmu akan diminta ampun oleh Allah, oleh makhluk-makhluk, ya, hatta namlah bi juhriha. Semut yang ada di lubang-lubangnya itu beristighfar untuk kita. Hatal hut fil bahar, sampai ikan-ikan di laut juga beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Betapa besar keutamaannya, makanya selalu diingat-ingat. Nah, ini tidak mungkin kita bisa tahu tentang keutamaan-keutamaan ini kecuali kita menuntut ilmu, ya. Semakin menuntut ilmu, semakin haus dengan ilmu, semakin kita tahu ternyata untuk masuk surga itu mudah. Ya, mudah atau tidak? Ya, masuk surga itu mudah atau tidak? Mudah sebenarnya. Ya. Cuman setan lebih banyak. Setan lebih banyak masuk ke hati, ya, kadang berbentuk manusia, kadang berbentuk jin. Nah, ini makanya kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ya takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita jalankan tuh perintah-perintah Allah. Kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir, menjalankan perintah Allah dengan melanggar larangan-larangan Allah, ini kalau pikir secara rasional aja ini lebih murah, lebih gampang mengerjakan perintah Allah daripada melanggar larangan-larangan Allah. Contohnya, ya, contohnya datang ke majelis ilmu, tinggal maunya saja sebenarnya, pahalanya besar. Tapi kalau kita misalnya
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar misalnya. Ya, harus beli dulu ya, belum nanti ruginya setelah minum minuman keras. Atau misalnya mencuri ya. Itu banyak ruginya sebenarnya ketika kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah dan lebih ringan. Tapi yaitu tadi sesuai hadis bahwasanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disukai. Sebagaimana yang akan kita bahas pada malam hari ini, hadis yang pendek, hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, dan pasti semuanya di sini juga insya Allah sudah tahu dengan hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Dzar, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Hadisnya pendek tapi isinya ya tentang takwa. Karena yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Hadza haditsun azim. Jumi'a fihi sallallahu alaihi wasallam, jama'a fihi sallallahu alaihi wasallam baina haqqillahi wa huquqil ibad. Dalam hadis itu ya, Rasulullah menggabungkan atau mengumpulkan dua hal yang agung, yaitu hak Allah dan hak manusia. Artinya Allah punya hak dari kita, berarti kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di sekitar kita pun punya hak atas diri kita. Berarti ada kewajiban bagi kita untuk melakukan atau bergaul kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi di hadis ini ada hak Allah, ada juga hak-hak orang lain pada diri kita. Hak Allah yang pertama adalah ayyattaquhu haqqa tuqatih. Hak Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, Allah yang menciptakan kita, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertakwa tadi. Banyak definisinya. Dan yang paling sering kita dengar adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini bagus. Tapi kadang saya lebih suka definisi yang agak simpel sih. Definisinya adalah jadikanlah suatu penghalang antara dirimu dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu dari waqa yaqi wiqayatan. Ada yang pernah dengar tentang mafhudat al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Waqa yaqi wiqayatan. Takwa adalah kita menjadikan suatu benteng untuk diri kita antara diri kita dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya lebih simpel bagi saya pribadi. Kenapa? Karena ketika kita akan melakukan sesuatu, itu kita akan berpikir, ini perbuatan ini kalau dilakukan membawa ke neraka atau ke surga. Ketika wah ini salah, ini nggak boleh. Kalau dilakukan pasti akan
menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, di situ kita sudah membentengi diri agar tidak masuk ke dalam neraka, ya. Kalau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kayaknya ini bagus sih. Tapi kalau saya komentari, kayaknya memberatkan. Perintah-perintah Allah kayaknya banyak perintahnya, ya. Menjauhi larangan-larangannya, larangan-larangannya banyak. Makanya saya lebih suka dengan definisi yang menjadikan benteng, penghalang antara diri kita dan neraka, siksaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih hati-hati, ya. Lebih hati-hati menjaga diri dalam semua tindakan. Fayattaqu sukhtahu wa adabihi. Maka di sini dijelaskan, ini kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Bahjatu Qulubil Abrar artinya kebahagiaan hati orang-orang yang baik, wa Qurratu Uyunil Akhyar, dan keindahan bagi orang-orang yang baik juga, ya. Kan dalam bahasa Arab itu baik itu bermacam-macam. Ada hasanun, ada khairun, ada birrun, ada apa lagi? Banyak. Ya, makanya di sini ada abrar, akhyar, itu hampir mirip. Fi Syarhi Jawami'il Akhbar, dalam penjelasan kalam-kalam atau kabar-kabar dari Rasulullah SAW. Ini disusun oleh As-Sa'di. Kembali ke pembahasan, fayattaqu sukhtahu wa adabihi. Takwa itu melindungi diri dari sukhtah. Sukhtah murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Fayattaqu sukhtahu. Maka dia melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa adzabihi, dan siksaannya, bijtinabil manhiyat, dengan menjauhi larangan-larangan, wa adail wajibat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Di sini juga disebutkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itulah takwa, ya. Dan ini saya tekankan terus nih. Ini tidak akan bisa kita tahu apa kewajiban kita atas Allah, apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Kita tidak akan tahu kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya jangan malas untuk menuntut ilmu. Yang anak-anak, pemuda-pemuda, ya, jangan malas menuntut ilmu. Ilmu itu jendela, ya. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Kalau dikasih pilihan mau ilmu mau harta, dua-duanya. Itulah sifat manusia. Sifatnya agak serakah, ya. Padahal pilihannya cuma dua. Gak apa-apa, ya. Memang yang lebih bagus adalah dua-duanya. Punya ilmu, punya harta. Tapi kalau suruh pilih ilmu atau pilih harta, masih tetap dua-duanya. Ya, ilmu lebih baik. Ilmu, ketika engkau punya ilmu yang akan menjagamu. Buktinya dengan ilmu kita bisa mempelajari, ini hak Allah, ini kewajiban Allah harus dijalankan, ini larangan Allah harus dijauhi. Kita akan bisa terjaga, bahkan termotivasi untuk beribadah, ya, karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti ada janjinya, ada pahalanya. Dan setiap larangan yang dilarang oleh Allah pasti ada ancamannya. Makanya dari situ kita jadi termotivasi untuk menjalankan perintah Allah dan tertakuti, terhindar dari menjalankan larangan-larangan Allah atau melaksanakan larangan-larangan Allah. Ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau harta, ya, silahkan tanya sendiri kepada sahibul mal, kepada orang-orang kaya, harus dijaga atau harta yang menjaga kita, ya. Ini sudah jelas. Orang yang banyak harta pasti akan harus menjaga hartanya, ya. Takut takut dimaling lah, takut dicuri, takut takut dicurangi. Itu akan ada kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi jika ilmu yang dapat, ilmu yang akan menjaga kita. Tapi bukan berarti jangan
kaya, tidak. Kaya Allah. Bahkan saya akan memotivasi kalian harus kaya, kita harus kaya. Ya, tapi ilmu yang harus diutamakan. Dengan ilmu kekayaan akan menjadi pahala. Dengan ilmu kekayaan akan berkah. Ya. Jangan ya udahlah, saya nuntut ilmu aja, nggak usah cari harta. Tidak. Ya. Harus ada keseimbangan, tapi tetap yang utama adalah ilmu. Nah, makanya kita tidak bisa bertakwa, bahkan susah untuk beriman kalau tidak punya ilmu. Itu tadi, jadi menjadikan batasan, ya, menjaga diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya tadi dengan menjalankan perintah-perintahnya, melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ya, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil wasiyah wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mewasiatkan kepada kita, Allah langsung yang mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa. Saking sayangnya Allah kepada kita, ya. Saking Maha Rahman, Maha Rahim Allah kepada kita. Masa kita akan menyia-nyiakan wasiat Allah Subhanahu wa taala? Lil awwalin wal akhirin. Dari awal, bahkan sebelum Nabi Adam mungkin sudah ada wasiat takwa, ya, kepada jin. Ya, kalau kita lihat kisah dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata para malaikat kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, ya, dan merusak? Karena malaikat sudah tahu ada makhluk yang merusak, yaitu para jin dalam tafsirannya. Berarti di situ para jin sebenarnya tidak takwa saat itu, ya. Makanya sudah lil awwalin wal akhirin, dari awal sudah diperintahkan untuk bertakwa. Wa wasiyatu kulli rasulihi liqaumihi. Ini juga wasiat dari para rasul kepada kaum-kaumnya, bukan hanya Nabi Muhammad saja, ya. Para kaum-kaumnya juga diwasiatkan untuk bertakwa. An yaqulu u'budullaha wattaqu. Bahasanya para nabi, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah. Padahal menyembah Allah itu sudah termasuk takwa sebenarnya. Tapi disebutkan lagi u'budullaha wattaqu, karena nanti ada ayat yang menyinggung hal itu. Ada orang menyembah Allah tapi tidak bertakwa. Wa qad dzakarallahu khisalat taqwa fi qouli ta'ala. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an khisal, perilaku-perilaku, jenis-jenis atau ciri-ciri orang yang bertakwa dalam firman-Nya, di antaranya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Terusannya man amana billah wal yaumil akhir, terus wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan seterusnya sampai di akhirnya ulaikal ladzina humul muttaqun. Diakhiri dengan itu. Nah, dalam tafsirannya albir itu kan kebaikan sebenarnya, seperti tadi al-abrar, al-akhyar. Tapi kata Allah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Albir juga bisa diartikan as-shalah dalam tafsir At-Tabari. Jadi artinya tidak cukup hanya salat menyembah Allah saja. Bahkan tadi qari kita menyebutkan fawailul lil musallin. Orang sholat saja masih bisa celaka. Kenapa? Di awal ayatnya sudah disebutkan ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Sholat itu bagian dari agama, tapi ada orang-orang yang mendustakan agama, makanya celaka sholatnya. Ya, siapa mereka? Alladzina ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cocok dengan ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama. Ya, ada hak
untuk para ibad atau hamba-hamba yang lainnya. Makanya hadis ini hak kepada Allah, hak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya ketika engkau menghadap ke timur dan barat. Karena ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan memang saat itu orang Yahudi dan orang Nasrani ibadahnya itu orang Yahudi ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian orang Nasrani ke Al-Masyriq, ke timur, terbitnya matahari. Nah, makanya ini juga asbabun nuzul peringatan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kebaikan itu bukan ketika engkau menghadap ke timur atau ke barat, tapi yang beriman kepada Allah. Disebutkan pertama kali ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini perlu kita tadabburi sebenarnya. Kenapa di situ ada wal yaumil akhir? Padahal beriman itu kan banyak. Karena yaumil akhir biasanya lebih menakutkan daripada kita mengingat iman kepada Rasul, iman kepada Nabi, iman kepada qada dan qadar, iman kepada kitab-kitab, ya. Tapi langsung Allah dan yaumil akhir karena lebih menakutkan. Dan Allah satu-satunya zat yang menguasai hari akhir nanti. Makanya dalam Al-Fatihah sering diingatkan, inilah pentingnya kita paham dengan makna-makna lafaz dalam sholat. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki. Ini kira-kira sudah pernah saya bahas belum perbedaan Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin. Kalau Malik itu yang memiliki, malaka yamliku, malakan wa mamlakan fahuwa malikun. Tapi kalau Malik, ya, tanpa ada mantobihi di situ, biasanya diartikan dengan raja. Orang kalau memiliki sesuatu kemudian dipakai oleh orang lain, kira-kira marah atau tidak? Kita punya HP ini, tiba-tiba ada orang ngambil tanpa seizin kita dipakai, marah atau tidak? Marah. Tapi kalau raja itu kan penguasa sebuah negeri. Misalnya ada ada rakyatnya mendirikan rumah misalnya di wilayahnya dia. Kira-kira raja itu akan marah atau tidak? Enggak. Kenapa? Enggak mungkin jadi raja kalau tidak ada rakyat, ya. Jadi raja akan membiarkannya, paling nanti ditanya surat-suratnya mana, ya. Surat tanahnya mana, surat pembelian rumahnya mana. Tapi paling akan seperti itu. Beda dengan Malik yang memiliki. Makanya dalam Al-Fatihah itu disebutkan Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu-gugat saat itu. Ya. Ini tentang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena mencekam. Ketika kita sudah beriman, barulah setelah itu wa atal mala. Kalau kamu yakin kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan takut dengan hari akhir, jangan pelit-pelit, ya. Infakkan hartamu di jalan Allah, terutama anak yatim wal mas'al, terutama dawil kurba dulu disebutkan. Perhatikan dulu keluargamu, ya. Jangan wah saya mau berinfak langsung ke anak yatim, tapi keluarganya masih misalnya kelaparan. Ini mustahil sih sebenarnya. Atau keluarganya tidak terperhatikan, ya. Dawil kurba dulu, kerabat-kerabatnya. Baru setelah itu anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, ya. Baru setelah itu bahkan sholat disebutkan setelah itu. Wa aqamas sholat, ya. Ini uniknya Al-Quran. Baru itu disebutkan setelah menyedekahkan harta, memberikan harta. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Misalnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat ini. Kemudian wa fi qoulihi, ada juga dalam ayat yang lain disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba perhatikan ayatnya. Ini saya kalau ingin menelaah suatu ayat, saya cari dulu mana lafaz yang diutamakan dalam ayat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini benar-benar Allah memang paling paham dengan manusia. Ya. Paling mengerti dengan manusia melebihi manusia itu sendiri karena Allah yang menciptakan kita. Bersegeralah kalian kepada apa? Maghfirah. Ampunan. Karena Allah tahu nih manusia nih wataknya tukang salah. Wataknya suka salah, apalagi yang berbicara di depan ini. Ya. Apalagi yang duduk di depan para ibu-ibu dan bapak-bapak ini kayaknya paling banyak salahnya nih. Kenapa? Karena paling banyak ngomongnya. Ya. Makanya saya kalau disuruh ngisi, astagfirullah ya Allah, mudah-mudahan nanti tidak banyak salahnya. Dan mudah-mudahan ketika ada salah jangan sampai teringat sama mustami, yang benarnya saja yang diingat. Ya. Karena watak manusia itu suka salah. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, banyak istighfar. Ya. Bahkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Ada orang-orang dalam Fatu Makkah itu akan ada orang-orang yang masuk Islam banyak, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersyukur kepada Allah dengan bertasbih. Tapi ingat, tetap istighfar. Ya. Karena saking pentingnya. Ini kalau dibahas tentang istighfar banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Baru setelah itu jannah yang disebutkan. Bukan wasari'u ila as-salah, wasari'u ila zakah, wasari'u ila siyam, wasari'u ila as-sadaqah, tapi maghfirah. Baru jannah. Karena antara ampunan dengan surga Allah itu sebenarnya lebih dekat menurut saya pribadi. Lebih dekat. Kenapa? Dalam ayatnya disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan calon-calon penghuni surga itu yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Karena istighfar ini kan bentuk sadar diri dan bentuk harapan, bentuk penyesalan sebenarnya ada dalam istighfar. Istighfar kan meminta ampun kepada Allah, kita sadar kalau kita salah. Bahkan mungkin orang yang paling sadar itu akan begini, ya Allah, apakah sholat saya tadi sudah benar? Apakah sedekah saya tadi itu tidak menyakiti orang yang diberi sedekah tadi? Ya Allah, saya takut kalau sholat saya yang tadi itu tidak khusyuk, kemudian tidak engkau terima, bahkan jadi dosa. Astagfirullah. Makanya ketika sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang dibaca? Istighfar. Ya. Karena Allah tahu ada kesalahan-kesalahan, mungkin pikiran kita sahu atau lalai beberapa menit, beberapa detik, itu ditutupi dengan istighfar. Tsumma dzakara khisalat taqwa. Setelah ayat tadi, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, ya, arduhas samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Ini baru janjinya, ya, bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddatul muttaqin, janji itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dari ayat ini saja kita seharusnya sudah paham. Berarti orang bertakwa itu tidak selamanya benar terus, ya. Selamanya ada dalam kebenaran terus, pasti ada salahnya. Ciri-ciri orang bertakwa disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya, yang pertama cirinya adalah berinfak, tuh harta lagi. Ya, masalah harta lagi yang disebutkan. Ini bukan sholat duluan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Bahkan di sini yang disuruh berinfak bukan orang kaya saja. Orang miskin juga disuruh berinfak. Sarra dalam keadaan lapang, dharra dalam keadaan sempit.
Ya. Jadi jangan menghayal nantilah sedekahnya kalau udah banyak uang. Nah, justru ketika punya uang sedikit sedekahkan. Ya. Itu yang dijanjikan surga oleh Allah. Itu yang akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar wasari'u, bercepat-cepatlah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang mampu menahan marahnya. Kadhim, kalau dalam bahasa Arab itu kadzama yakdhumu, itu seperti api yang api besar ya, ditutup semuanya tanpa ada celah. Itu pasti akan meledak tuh penutupnya. Sama ketika orang marah kemudian ditahan amarahnya, oh ini berat. Bahkan dalam tafsirannya tidak disebut kadhimil ghaidh, tidak disebut orang yang menahan amarah kalau yang membuat dia marah adalah orang penting, orang yang lebih punya derajat tinggi, orang yang punya martabat tinggi, itu wajar. Karena mau gimana mau marah, jabatannya lebih tinggi. Yang disebut kadhimil ghaidh adalah orang yang mampu sebenarnya untuk marah, ya, mampu untuk marah, tapi karena dia menginginkan predikat takwa, dia menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahan marahnya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang pemaaf, memberikan maaf kepada manusia. Wah, ini agak susah nih. Udah menahan marah terus suruh memaafkan. Ya. Tidak mungkin orang bisa melakukan hal ini kecuali dia adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin berikutnya juga nih. Ya. Kita tidak mungkin atau mungkin bisa dikatakan susah. Ya, jangan tidak mungkin lah, mungkin. Susah untuk bisa menahan amarah padahal kita mampu untuk memarahi orang tersebut, dan mungkin agak susah untuk memaafkan ya kalau kita tidak sadar diri. Ke ayat sebelumnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kalau kita tidak sadar diri kita juga punya salah, banyak salah. Ya, itu akan agak susah. Tapi kalau kita sadar, oh saya juga punya salah, saya juga banyak salah, saya juga mungkin lebih banyak salahnya dari orang yang menyakiti saya. Udahlah, saya tidak perlu marah. Udahlah, saya maafkan saja. Ini kalau ingat ke situ, insya Allah tuh gampang. Ya, karena janji-janji Allah untuk orang seperti ini besar. Ya, orang seperti itu, karena Allah juga pemaaf. Fisarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kemudian juga orang-orang yang dalam ayat di sini, ayat berikutnya, idza fa'alu fahishatan. Baru nih setelah pergaulan dengan orang lain, baru pada dirinya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri atau berbuat kemungkaran, buat kekejian, zakarullah, langsung mengingat Allah. Zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan atau tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya tersebut. Ini ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat ini, ya. Kalau mau bertakwa bisa dilihat lagi nanti, dicermati lagi ayat-ayatnya, karena di sini waktunya terbatas, ya. Lebih dipahami lagi. Kalau perlu buka tafsirnya, sekarang internet canggih ya, handphone kita canggih. Buka tentang ayat-ayat itu. Ayat Al-Baqarah ayat 177 dan juga Ali Imran ayat 133. Itu penting, bagus. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Kalau kita berbuat dosa, yang paling gampang, perbuatan baik yang paling gampang adalah zikir, beristighfar, bertasbih, ya, bertakbir. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan pergaulan atau dengan perbuatan yang baik. Ini juga penting. Ya, di sini akhlak ditekankan, akhlak kepada Allah, akhlak juga kepada sesama manusia. Karena akhlak ini termasuk
penyebab ya. Dalam hadisnya ada 2 penyebab yang bisa membuat seseorang masuk surga dan ada 2 penyebab yang bisa membuat seseorang masuk neraka. 2 penyebab seseorang masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Di sini sudah disebutkan dan ciri-cirinya tadi juga kita sudah sebutkan. Kemudian 2 penyebab seseorang masuk neraka adalah lisan dan kemaluannya. Ya. Makanya saya takut sebenarnya untuk ceramah karena lisan ini bicaranya ke sana ke sini. Tapi mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan ya. Allah memberikan wadah-wadah bersihnya saja pada kita semua untuk menampung yang benar-benar saja. Yang yang salah-salahnya semoga Allah hilangkan dari diri kita. Nah itu hadis yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, tanpa pengecualian. Di WC bertakwa, iya. Di WC bertakwa. Karena di WC itu justru tempatnya jin, tempatnya setan. Makanya ada doanya minal khubuthi wal khaba'ith. Dimanapun berada kita harus bertakwa. Dan kalau kita salah, karena Allah tahu kita ini tempatnya salah. Rasulullah sudah mengabarkan manusia itu suka salah. Kalau salah, lakukan hal kebaikan. Yang paling mudah berzikir. Ya. Kalau perlu untuk menutupi kesalahan, sedekah. Kalau perlu pergi umroh. Ya, tapi sekarang lagi PPKM ya, nggak bisa ke sana ke sini. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan as-salawat wal jumu'atu ilal jumu'ah, kemudian wa Ramadan ila Ramadan. Salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat dan Ramadan dari ke Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dari ilmu itu akan timbul akhlak-akhlak. Bahkan cerminan kita itu dari ilmu. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini, pengajian yang singkat ini, kita bisa mengambil faedahnya, mengambil yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan dari ceramah atau pengajian ini Allah meningkatkan keimanan kita, mempertebal keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Astagfirullahu li walakum, karena kesalahan tersebut adalah bentuk dan bukti bahwa saya masih bodoh, masih perlu menuntut ilmu, banyak khilafnya dan banyak salahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah kumpulkan kembali kita di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.